Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Erwin bertanya berapa dia harus membayar, tetapi Pak Pi berkata, tak perlu bayar apa-apa. Bapak akan turut senang kalau kau bisa dapat pekerjaan. Bila dapat, kerjalah dengan jujur. Jangan seperti banyak orang kaya yang datang kemari. Mereka orang-orang tamak dan serakah. Tetapi Bapak tolong juga. Dosanya merekalah yang menanggung. Kalau bebas dari hukum negara, belum tentu bebas dari hukum karma. Yang pasti, di akhirat semuanya kita akan diadili. Dan itulah pengadilan yang sejati. Timbul kembali harapan Erwin. Tetapi malam itu dia dapat gangguan. Mula-mula dia dengar suara. Kau jangan pergi ke sana, jangan. Erwin terkejut. Siapa yang bicara dengannya? Tidak ada seorang pun yang dia lihat di sana selain dia. Suara itu memang bagaikan dari jarak jauh dan serasa tidak dikenalinya. Kemudian hawa di dalam bilik itu mulai dingin. Ada suara yang mufanya menderu lembut, tetapi kian lama, kian kencang, bagaikan angin yang tambah kuat. Bersamaan dengan kian kerasnya deru itu, hawa menjadi tambah dingin. Akhirnya, begitu dingin sehingga Erwin menggigil. Kau tak mengenal suaraku lagi, Erwin? Tanya suara itu. Dia jadi lebih terkejut. Kini dia mengenalnya, suara ayahnya. Betapa malu dia ditanyakan ayahnya, apakah dia sudah tidak mengenal suara ayahnya lagi. Tidak usah kau malu, Aku tadi sudah bertanya ketika aku masih jauh. Aku rasakan tak sabar hendak bicara dengan kau. Kian jelas, tetapi tidak juga ada orang atau makhluk yang kelihatan. Sudah agak lama juga ayahnya tidak datang. Erwin mulai gelisah. Dia kenal perasaan itu. Awal dari perubahan diri atau sebagian dari dirinya. Bulu kuduknya meremang. Kemudian dia melihatnya. Kuku tangannya memanjang. Pelan-pelan berubah bentuk. Erwin merasa mukanya memucat. Takut. Dia tidak mengharapkan, kalau boleh, tidak menghendaki lagi perubahan itu. Untuk itu dia bertanya kian kemari di mana ada dukun yang betul-betul pintar dan sanggup. Pak Pi menyatakan tidak sanggup. Baru besok dia akan ke Serang mencari Kiai Mursyid. Kini ayahnya sudah datang. Tangan Erwin menjadi sama sekali lain. Begitu juga kakinya sendiri, dan badannya pun pelan-pelan berubah, tanpa dapat dilawannya. Setelah itu bulu berkeluaran bersamaan dengan keluarnya ekor, sedikit di atas lubang pelepasannya. Tubuhnya sudah menjadi tubuh sempurna seekor harimau, dengan loreng-lorengnya. Hanya mukanya saja yang masih muka asli, tetapi kemudian ini pun mengalami perubahan, bulu-bulu bertumbuhan, selebihnya tetap sebagai biasa, sehingga mudah dikenal bahwa muka itu adalah muka Erwin. Kini terasa olehnya kedatangan yang amat menakutkan itu. Dia ingin mengaum sebagai layaknya seekor harimau mengaum. Dia takut, karena dengan begitu, orang lain akan mengetahui atau setidak-tidaknya curiga. Tadi hanya dia yang tahu, karena tidak ada orang lain yang melihat perubahannya itu. Tetapi suara harimau akan membangkitkan orang sedang tidur sekalipun. Kalau orang tidak tidur bagaikan kayu, tak tertahan oleh Erwin sekali cukup panjang. Dan sebagaimana diduganya, Hilman dan istrinya terkejut bangun. Hilman tahu
bahwa kawannya sedang mengalami saat sial lagi. Dia tidak takut, sebab Erwin tidak akan pernah mengusik dia atau istrinya. Dia hanya kasihan, sangat kasihan. Beberapa tetangga juga terbangun atau memang mendengar suara itu karena mereka belum tidur. Erwin mengaum lagi. Air mata membasahi pipinya. Dia sadar tetapi tidak kuasa mencegah. Dia rasakan betapa malang nasibnya. Kini tampak olehnya mendadak saja duduk di hadapannya. Sebagaimana dia juga berbentuk tubuh harimau berkepalakan manusia. Kepala Jalubuk ayahnya yang sudah almarhum. Erwin merasa sedih sekali. Selama hidupnya, baru kali itu ia sebagai manusia harimau berhadapan dengan ayah kandungnya yang juga manusia harimau. Dia pandangi ayahnya, sementara ayah itu juga memandangi anaknya. Tampak keduanya sedih, tetapi untuk seketika lamanya, tak seorang pun di antara mereka buka suara. Akhirnya Jalubuk juga yang mulai bicara. Erwin, kau lihat diriku dan lihat pula dirimu. Kita sama bukan? Karena kau anakku. Dia diam. Erwin juga diam. Lalu sambungnya, kau kira aku senang dengan keadaan kita ini, lain daripada manusia lainnya, menjadi makhluk yang ditakuti dan juga dibenci. Jalubuk diam lagi untuk beberapa saat kemudian melanjutkan. Tetapi aku tidak berdaya mengubah nasib yang rupanya sudah ditentukan bagi kita. Aku dulu tak dapat menolak pusaka yang diturunkan kakekmu padaku, dan aku pun tidak pernah berusaha untuk membebaskan diri daripadanya. Begitu pesan kakekmu dulu. Tapi kau lain, dan aku mengerti. Keadaanmu sebagai pewaris harimau piaraan telah menyebabkan kau kecewa dan malu. Antara lain dengan kehilangan Erna yang begitu kau sayangi. Di rumah kawanmu ini pun, kau sudah 2 kali merasa malu dan takut karena kau mengaum. Sewaktu-waktu kita memang harus mengaum. Kau takut diketahui Hilman. Dia anak baik, begitu pula istrinya. Ayah akan selalu menjaga mereka, sebagai menjaga dirimu juga. Hilman tahu kau punya piaraan, tetapi dia selalu merahasiakannya, berbuat seolah-olah tidak tahu. Erwin menangis mendengar uraian ayahnya. Aku tahu kau merasa sedih sekali. Sewaktu-waktu bisa mengganggu dalam kehidupanmu, sebagaimana aku datang hari ini, bukan untuk menolong kau, tetapi untuk memberi peringatan kepadamu. Kau telah mengunjungi Pak Pi. Dia seorang setengah baik, setengah jahat. Padamu dia baik, tetapi memberi bantuan kepada penjahat-penjahat negara adalah perbuatan buruk. Mestinya dia dengan ilmunya membasmi orang-orang yang berlagak patriot itu. Waktu kau minta bantuan kepadanya, aku biarkan, karena dia tidak akan mampu menolong kau. Tetapi ketika kau berniat hendak ke Banten sana, aku tidak bisa tinggal diam. Kau tidak boleh ke sana. Dia dengan kekuatan mantra-mantranya berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan akan berbenturan dengan kekuatanku. Dia akan hancur atau aku yang binasa. Dan kalau aku binasa, maka kau pun ikut binasa bersama aku. Itulah yang aku tidak mau. Aku mau kepastian bahwa Erwinku hidup dan pada suatu hari bisa bahagia. Entahlah Erwin, aku selalu melihat bahwa masa depanmu tidak terlalu suram. Tetapi jangan coba-coba membuang warisan itu lagi. Kita tidak punya pilihan lain Erwin, maka kita harus menerima nasib ini. Jalubuk telah berdiri di samping Erwin
dan mengelus-ngelus kuduk anaknya. Dia begitu sayang padanya. Dia ingin berbuat apa saja untuk kebahagiaan Erwin. Tetapi untuk maksud yang satu ini, membuang harta warisan turun-temurun, dia tidak dapat membantu, bahkan akan menentangnya. Jalubuk juga tidak dapat menahan air mata. "Kau berjanji, Erwin?" tanya Jalubuk. "Aku berjanji, Ayah." Lalu Erwin menangis terseduh-seduh sehingga badannya bergoncang-goncang. "Sudahlah, Ayah mau pulang. Jauh juga perjalanan ke kampung. Bila kau akan melihat sanak saudara yang masih di dusun?" "Nanti, Ayah, kalau aku sudah bekerja dan bisa mengumpulkan uang." Jalubuk hilang. Semendadak dia datang tadi. Erwin merasa betapa kejamnya dunia ini terhadap dirinya. Mengapa dia tidak sebagai manusia lainnya? Mengapa dia tidak sekalian saja jadi harimau liar di hutan-hutan, senasib dengan binatang sejenisnya? Mengapa harus menjadi manusia harimau?